Beras merupakan bahan makanan pokok nomor 1 di Indonesia. Berdasarkan data 2018, konsumsi beras di Indonesia mencapai 29,57 juta ton dengan produksi beras nasional sebanyak 32,42 juta ton. Sayangnya, tingginya produksi beras di Indonesia tidak sebanding dengan kualitas beras yang dihasilkan. Penggilingan padi di Indonesia didominasi oleh penggilingan padi kecil atau PPK, yaitu lebih dari 95% dari total unit penggilingan yang ada sebanyak 110.000 unit. Penggilingan padi kecil yang mendominasi di Indonesia menyebabkan beras yang dihasilkan memiliki kualitas rendah dan juga susut pasca panen padi yang tinggi, sehingga jumlah beras yang didapat jauh lebih sedikit dibandingkan padi yang dipanen. Pada proses penggilingan biasa, banyak lapisan bekatul yang terbuang atau terpisah selama proses penyosohan, sehingga banyak komponen gizi seperti vitamin dan mineral yang terbuang. Hal inilah yang menyebabkan tingginya persentase karbohidrat pada beras, sehingga berdampak pada nilai indeks glikemik beras yang tinggi. Makanan dengan nilai indeks glikemik yang tinggi dapat menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat, sehingga konsumsi yang terlalu banyak dan frekuensi yang tinggi dapat meningkatkan prevalensi diabetes tipe 2. Berdasarkan data IDF Diabetes Atlas pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara dengan penderita diabetes terbanyak, berbanding lurus dengan peringkat Indonesia sebagai negara dengan konsumsi beras terbanyak, yaitu ketiga, setelah Cina dan India. Sama halnya dengan Indonesia, sebagai negara dengan konsumsi beras terbanyak nomor 1 dan nomor 2, Cina dan India juga merupakan negara dengan penderita diabetes terbanyak, yaitu urutan 1 dan urutan kedua. Tingginya indeks glikemik pada beras tentu menjadikan beras sebagai makanan yang perlu dihindari oleh para penderita diabetes. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan tersebut adalah parboiled rice. Parboiled rice atau beras pratanak adalah bentuk modifikasi proses penggilingan gabah melalui proses pratanak untuk menghasilkan beras dengan kualitas yang lebih baik. Beras pratanak memiliki nilai indeks glikemik yang lebih rendah, sehingga dapat mengendalikan kadar glukosa dalam darah. Kadar serat yang tinggi juga dapat memperlambat laju pengosongan lambung, sehingga dapat memberikan efek kenyang yang lebih lama. Secara umum, proses pengolahan beras pratanak terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama perendaman, tahapan yang kedua pengukusan, dan tahapan ketiga penggilingan. Tahapan perendaman dan pengukusanlah yang membedakan penanganan pasca panen beras pratanak dengan beras pada umumnya. Berikut adalah tahapan pengolahan beras pratanak. Pertama, sortasi gabah kering panen atau GKP dari jerami, kotoran, dan gabah kosong dengan alat sortasi atau secara manual. Kemudian, gabah kering panen yang sudah disortasi direndam dalam air panas bersuhu 60 derajat Celcius selama 4-6 jam hingga kadar air gabah mencapai 30%. Perendaman bertujuan agar air rendaman dapat diserap oleh sel pati hingga tingkat tertentu dan cukup untuk proses gelatinisasi. Tahap ketiga, gabah yang sudah direndam kemudian dikukus pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit hingga gabah tergelatinisasi dan didapat beberapa gabah pecah kulit. Selanjutnya, dilakukan pengeringan dengan cara menjemur gabah di bawah sinar matahari hingga kadar air mencapai sekitar 14%. Setelah kering, angkat gabah dan simpan gabah selama kurang lebih 2 hari.
Interval waktu 2 hari ini disebut sebagai tempering period yang bertujuan untuk menghilangkan panas yang ada pada gabah serta memastikan bahwa kadar air dalam gabah tersebar merata. Selanjutnya, gabah yang sudah dikeringkan digiling dengan mesin pemecah kulit atau husker dan mesin penyosol atau polisher untuk menghasilkan beras pratanak. Beras pratanak kemudian disortasi untuk memisahkan bedah asing, putih rusak, dan juga menir. Terakhir, beras pratanak hasil sortasi dikemas dalam kemasan vakum dan disimpan pada ruangan yang bersih dan kering. Beras pratanak pun siap untuk didistribusikan. Beras pratanak terbukti dapat meningkatkan persentase butir beras kepala. Hal tersebut dikarenakan butiran yang dihasilkan lebih kuat dan tidak mudah patah. Selain itu, tekstur nasi yang dihasilkan dari beras pratanak juga lebih pulen dan tidak terlalu lengket. Umur simpan beras pratanak juga lebih lama jika dibandingkan beras pada umumnya. Hal ini dikarenakan beberapa enzim seperti lipase pada beras mengalami inaktivasi akibat proses pengukusan. Selain itu, kadar air yang lebih rendah dibandingkan beras pada umumnya juga menjadikan umur simpan beras pratanak menjadi lebih lama. Dari segi gizi, kadar vitamin dan mineral dari beras pratanak juga lebih tinggi akibat terlarutnya vitamin dan mineral dari bekatul dan sekam yang melekat pada endosperm beras. Proses pratanak memberikan kekerasan pada beras sehingga kemungkinan hilangnya lapisan bekatul yang mengandung banyak vitamin dan mineral menjadi lebih kecil. Hal ini membuat beras pratanak juga berpotensi menjadi makanan fungsional. Selain itu, dengan nilai indeks glikemik yang rendah dan kadar serat yang tinggi, beras pratanak dapat menjadi makanan alternatif bagi para penderita diabetes. Terima kasih dan salam Jogorogo.